Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Atas anugerah Tuhan, malam hari ini kita kembali bertemu dalam program Saat Teduh bersama penyuluh non-PNS Kementerian Agama Kepulauan Bangka Belitung. Bersama saya Augustinus Sebuah, penyuluh dari Kabupaten Bangka Barat. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita akan berdoa supaya kita dapat memahami segala apa yang Tuhan sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kemurahan-Mu kami boleh kembali berkumpul di malam hari ini dalam merenungkan kebenaran-kebenaran Tuhan yang akan menumbuhkan iman percaya kami, yang akan membimbing kami, menuntun kami untuk kami boleh semakin teguh di dalam pengharapan, dalam menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Urapi kami semua, biarlah setiap kami yang hadir pada malam ini menerima kekuatan yang baru, menerima pertolongan, kemenangan bersama dengan Tuhan melalui renungan firman Allah. Terpujilah nama Tuhan, urapan-Mu ada atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, puji Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Malam ini saya akan ambil sebuah ayat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-36 yang berbunyi demikian: berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak kebetulan renungan firman Allah pada malam ini datang kepada saya dan saudara, mengingatkan kita, menasihati kita, mengajak kita untuk kita selalu berjaga-jaga atau berwaspada di hari-hari di mana kita sedang melakukan berbagai aktivitas kita. Kita perlu harus memiliki sikap berjaga-jaga dan berwaspada. Malam hari ini kalau kita melihat dari ayat pembacaan firman Tuhan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Berjaga-jaga berarti bersiap, selalu siap sedia, selalu waspada terhadap segala sesuatu yang akan terjadi. Malam ini dalam makna berjaga-jaga ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Apa yang harus kita jaga sebagai umat Tuhan dalam menjalani hari-hari kita, dalam melakukan aktivitas kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama Bapak Ibu yang perlu kita harus jaga adalah kita jaga hati kita. Hati kita adalah sebuah sentra atau pusat dari sentra kehidupan kita. Amsal berkata bahwa Amsal 4 ayat 23, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Hati perlu kita perhatikan dan kita jaga. Jangan sampai hati kita penuh dengan berbagai hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Hati yang diinginkan Tuhan adalah hati yang penuh dengan damai sejahtera. Hati yang diinginkan Tuhan adalah hati yang penuh dengan belas kasihan. Hati yang diinginkan Tuhan adalah hati yang penuh dengan pengampunan. Jangan biarkan hati saya dan saudara dilanda dipenuhi oleh berbagai kebencian, amarah, kepahitan, sehingga membuat kita tidak bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Itulah sebabnya melalui renungan ini kita diingatkan agar hati kita jaga dengan penuh kewaspadaan. Isilah hati kita dengan kebenaran-kebenaran Allah. Isilah hati kita dengan segala kebaikan yang diinginkan dan dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga ketika orang melihat, ketika orang berjumpa dengan kita menampilkan sebuah hati yang penuh dengan sukacita. Amin saudara. Hati yang penuh dengan kasih persaudaraan. Jadi perlu kita harus menjaga hati kita. Dan yang kedua, yang perlu kita jaga Bapak Ibu adalah kita jaga juga keselamatan. Kenapa? Kita melihat bahwa perkembangan ekonomi yang semakin tidak menentu,
kondisi ekonomi yang sedang melanda bangsa kita, yang melanda negara kita, melanda seluruh lapisan masyarakat. Ada banyak mulai masyarakat mengalami goncangan-goncangan ekonomi. Tidak tertutup kemungkinan mungkin di kalangan umat Kristiani menghadapi kondisi ekonomi yang sedang tidak stabil. Mari saudara, di tengah-tengah kesulitan ekonomi pun, mari kita menjaga keselamatan. Jangan sampai keselamatan kita abaikan demi untuk mengejar sesuatu hal yang duniawi. Ada banyak anak-anak Tuhan karena ekonomi yang sulit mulai tidak lagi memperhatikan tentang keselamatan, mulai tidak lagi menjaga keselamatan dengan baik. Filipi pasal 2 berkata, peliharalah keselamatan supaya keselamatan itu tetap menjadi bagian saya dan saudara. Jangan tukar keselamatan itu dengan hal-hal duniawi. Jangan tukar keselamatan dengan hal-hal lahiriah. Apapun daya tarik dunia untuk mengajak kita agar kita tinggalkan keselamatan, mari sebagai umat Tuhan kita jaga tetap keselamatan. Mari kita tetap taat kepada Tuhan, sebab keselamatan itu sangat berharga dan itu adalah anugerah yang terindah yang daripada Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita jaga adalah kesucian, atau sering disebut kekudusan. Kesucian ini perlu harus kita pelihara, kita jaga. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita wajib menjadi orang-orang yang memiliki hidup penuh dengan kekudusan, hati yang suci, kehidupan yang suci. Inilah yang Tuhan mau. Ibrani berkata, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Kekudusan di sini artinya berarti kita tidak mau kompromi dengan segala bentuk dosa. Kita tidak kompromi dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita jaga hidup kita untuk tetap kudus. Jadikanlah kesucian dan kekudusan itu menjadi pola hidup. Jadikanlah kekudusan dan kesucian itu menjadi pakaian kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang pilihan Allah. Sebab Allah kita adalah Allah yang kudus, maka kita sebagai umat Tuhan, kita juga hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian. Sebab dengan kesucian, dengan kekudusan, kita akan berlayak dan berkenan di hadapan Tuhan. Tiga hal ini yang sangat penting, yang mungkin hari-hari ini seringkali mulai hilang dari kehidupan anak-anak Tuhan. Karena perkembangan teknologi, karena kemajuan ilmu pengetahuan sudah mulai mengabaikan ketiga hal ini. Yang pertama tadi, mulai tidak menjaga hati, mulai hatinya penuh dengan hal-hal yang tidak beres, hatinya tidak beres dengan yang lain. Ada seorang anak Tuhan mungkin hatinya mulai tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan karena persoalan, karena pergumulan hidup. Mari milikilah hati yang beres di hadapan Tuhan. Yang kedua, keselamatan tadi, jaga peliharalah keselamatan. Apapun tawaran dunia, keselamatan itu perlu kita pertahankan, supaya jangan sampai keselamatan kita jual dengan hal-hal yang duniawi. Dan yang terakhir tadi saya katakan, jaga itu kesucian. Kesucian atau kekudusan adalah salah satu gaya hidup, pola hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya yang hidup di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Biarlah kiranya malam ini renungan firman Tuhan dalam sikap berjaga-jaga, jaga hati, jaga keselamatan, dan jaga kesucian. Mari kita menjadi anak Tuhan yang hidup di dalam kewaspadaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa untuk renungan ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas kebenaran-kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami di malam hari ini. Biarlah kami sebagai umat Tuhan yang selalu berjaga-jaga, menjaga hati, menjaga keselamatan, dan menjaga kesucian, supaya kami tetap berlayak dan berkenan di pemandangan Allah. Terima kasih banyak Tuhan, berkat Tuhan ada atas kami, bagi semua kami yang mendengar, yang menyaksikan dan melihat mengikuti acara ini. Biarlah semua kemuliaan hanya kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam.